Setahun ini kami akan melihat Kristus dari kitab Kejadian dan kami akan takjub, kagum, hormat kepada Kristus karena Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan Bapa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Jemaat sehat semuanya, amin. Oke, puji Tuhan. Happy New Year, selamat tahun baru. Akhirnya tahun ini kita akan selesaikan kitab Kejadian. Ini adalah bukti doa saudara. Ya, saya kan selalu berdoa. Saya selalu minta dukungan doa saudara untuk saya bisa mengkhotbahkan Yesus dari Kejadian sampai Wahyu kan. Nah, tahun ini saudara akan melihat jawaban doa tersebut. Nah, kita akan menghabiskan kitab Kejadian. Apa saja sih yang bisa kita pelajari dari kitab Kejadian? Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Jadi kemarin saudara, kemarin itu kan anak-anak youth merayakan Natal, ya kan? Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak pembina youth, ada Kak Brahma, Kak Evi, Samuel, Mada, Agung dan Gista yang sudah bersama-sama saya sebagai bentuk manifestasi anugerah Tuhan untuk membawa anak-anak kepada Yesus. Bagi saudara semuanya yang punya anak-anak di bangku SMP, SMA, kuliah, ajak datang youth. Kita semuanya pembina akan mempertemukan mereka kepada Kristus. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim 5 roti dan 2 ikan. Mana suaranya 5 roti 2 ikan? Gak ada. Oke, ada Bu Gembala, ada Ibu Yun, ada Kak Anis, ada Kak Windy, ada Kak Susan, ada Kak Vika, dan ada Kak Yeri. Kalau kelewatan mohon maaf. Makasih ya sudah capek-capek masak. Ibu-ibu, saya ngerti capeknya masak itu seperti apa. Tidak hanya masak di rumah tetapi juga masakin anak-anak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah selain sudah memasak untuk anak-anak juga sudah menjaga kebersihan. Ya, gereja kita punya dapur puji Tuhan, saudara. Kalau di luar negeri, gereja punya dapur, itu gerejanya mewah. Gereja kita mewah, amin? Amin, oke. Jadi terima kasih buat ibu-ibu 5 roti 2 ikan. Jangan capek-capek ya kalau saya repotin terus. Ya, ibu-ibu ya. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab Kejadian. Sebelumnya, begini saudara. Kalau misalnya saudara ditanya, apa tujuan Allah menciptakan saudara? Jawabannya bisa macam-macam, ya kan? Tidak usah jauh-jauh deh. Kalau saudara ditanya, sebenarnya kamu tuh mau hidup itu mau ngapain? Sebenarnya hidup itu buat apa? Kamu hidup buat apa? Buat ngapain? Jawabannya bisa macam-macam. Namun saya percaya Allah menciptakan kita semuanya itu bukan kebetulan. Allah menciptakan kita semuanya karena ada tujuan. Amin. Ada tujuan. Katakan bersama saya tujuan. 2, 3. Jadi Allah menciptakan kita itu ada tujuannya. Allah kita itu tidak nganggur di surga, ya, duduk nyingkrang gitu. Terus ngelihat malaikat kerja sana sini sambil puas, oh iya bagus sekali ya kinerjanya. Enggak. Allah kita menciptakan kita itu karena punya tujuan yang sangat amat mulia. Nah di dalam kitab Kejadian ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat kitab Kejadian dari lensa Yesus Kristus. Karena saat kita melihat kitab Kejadian dari lensa Yesus Kristus, kita akan mengerti mengapa kita diciptakan. Mengapa kita ada di tempat ini. Mengapa kita ada di gereja ini. Saudara akan mengerti hal itu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, pagi hari ini kita akan belajar Allah menciptakan untuk persekutuan. Ya. Allah tidak menciptakan kita untuk kita seperti robot simulasi begitu. Ada game yang namanya The Sims ya. The Sims itu game simulasi kehidupan manusia, jadi kita itu yang mengatur nanti keluarga ini seperti apa, keluarga ini seperti apa, itu ada seperti itu, The Sims atau SimCity atau segala macamnya. Tapi kita ini bukan sedang ada di dalam simulasi game, kita ini diciptakan Allah untuk bersekutu, untuk hidup bersama Allah. Perhatikan baik-baik, kita diciptakan untuk hidup bersama Allah. Ikuti kata saya diciptakan
untuk hidup bagi Allah. Nah, mari kita buka bersama-sama. Kita akan baca Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Kejadian 2 ayat 7 sampai 9. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 2, ayat 7 sampai 9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, dari bacaan tadi saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari 3 poin penting ya. Yuk next yuk. Yang pertama, Allah menciptakan dunia sebagai rumah perjanjian. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Betapa detilnya Allah menciptakan dunia ini. Lebih lagi, di dalam urutan penciptaan itu ada maksudnya. Oke. Jadi Allah enggak random, enggak ngasal nyiptain ini, enggak. Ada maksud dan tujuan. Yang kedua, poin kedua, bagaimana kita manusia itu diciptakan untuk persekutuan. Kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat tebusan Allah. Saudara masih ingat tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Nah saudara, ada hal yang sangat amat mendasar yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Masa iya kita dapat berkat dan warisan tapi kita melupakan sang pemberi berkat dan warisan itu? Sepertinya kok tidak sopan ya. Betul saudara? Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, karena kita diciptakan untuk persekutuan, maka ada panggilan untuk memperluas taman perjanjian itu. Ada panggilan yang Allah berikan kepada kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Sekali lagi, panggilan ini bukan hanya sekedar untuk pastor saja, tidak, tetapi untuk kita semuanya. Jadi kita akan bersama-sama menjawab panggilan Allah ini. Nah, saudara siap untuk belajar, amin? Ayo ikuti kata saya siap belajar. Kasih tahu sebelahnya, ayo kita belajar. Kasih tahu sebelahnya, ayo kita belajar. Oke. Yang pertama, next. Nah saudara, kalau saudara perhatikan Allah menciptakan itu kan ada 6 hari, betul ya? 6 hari. 6 hari ini bukan sembarangan. 6 hari ini bukan sembarangan. Allah tidak pernah ngasal kalau bikin. Allah tidak pernah sembarangan, Allah tidak pernah random. Ada maksud dan tujuannya, perhatikan baik-baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Allah itu membentuk ruang. Makro, yang gede-gede tuh. Ya toh? Nah hari 4 dan 6 sampai 6, Allah mengisi ruang itu. Setelah Allah menciptakan terang, Allah menciptakan langit, bumi, dan beserta segala perangkat astronomi yang lain, ya. Lalu Allah berfokus kepada hal yang mikro, hal yang kecil, hal yang sederhana, menciptakan binatang, burung, hewan, dan yang terakhir manusia. Nah, sekarang mari kita logika begini, saudara. Apakah kita percaya Allah Maha Kuasa? Amin. Bisa tidak Allah menciptakan manusia di hari yang pertama,
Oke. Dan mensustain, membuat manusia ini tahan lapar, tahan haus, sampai ciptaan Allah selesai. Bisa tidak? Bisa, Allah Maha Kuasa. Tetapi tidak demikian, manusia ditaruh di hari yang terakhir. Saudara tahu alasannya kenapa? Alasannya adalah Allah memastikan semua, perhatikan baik-baik, Allah memastikan semua pendukung kehidupan, baik yang makro, baik yang gede maupun yang kecil itu tersedia. Secara khusus, Allah menjadikan manusia sebagai objek kasih Allah. Disediain semuanya tuh. Yang artinya, sebenarnya kita adalah objek kasih Allah itu. Amin. Saudara, ini ilustrasi ya, ini ilustrasi. Ada seorang pria yang ingin melamar wanita. Oke, melamar wanita. Melamar dengan cara yang romantis. Perhatikan baik-baik. Seorang pria itu akan menyiapkan segala macam. Contoh, pria itu akan menyiapkan apa? Restoran tempat dia akan menyatakan keinginan untuk melamar. Restorannya nih, deng. Itu kan makro, gede kan? Terus mulai yang tipis-tipis apa? Jalan masuknya dikasih bunga-bunga gitu biar romantis. Habis gitu makannya apa? Suasananya seperti apa. Jadi si yang mau dilamar ini ketika dia masuk ke restoran, dia tidak usah repot-repot, betul? Ini pernah ngelamar gak sih? Betul ya, bapak-bapak, betul ya, dulu ngelamar istrinya kayak gitu kah? Oke, betul, anggap saja betul lah. Kan wanitanya nggak usah repot-repot nih, nggak usah nyebar-nyebarin bunga, nggak usah telepon reservasi ini, enggak, semuanya sudah diciptakan sama yang ngelamar. Betul? Nah Allah itu seperti itu, nyiapin semuanya untuk kita karena dia mengasihi kita, amin. Makanya ada hari ke-7, perhatikan baik-baik, ada hari ke-7 Allah berhenti dan berdiam, bersabat di dalam ciptaannya. Ibarat kata, laki-laki itu menyiapkan semua untuk wanita yang dilamarnya. Sret, jebret. Begitu duduk, makan, menyatakan saya ingin melamarmu, nah itu hari ke-7-nya. Yang paham katakan amin. Nah Allah itu sangat amat cantik sekali ketika menciptakan segala sesuatu. Dan di hari yang terakhir, Allah berhenti. Ini bukan karena Allah capek ya, Allah nggak bisa capek, dia maha kuasa. Betul saudara? Tetapi Allah ingin, perhatikan baik-baik, Allah ingin bersekutu dengan manusia, dengan ciptaannya, di tengah segala sesuatu yang sangat amat makmur itu. Yang artinya Allah menciptakan kemakmuran, Allah menciptakan manusia untuk menikmati kemakmurannya Allah, dan Allah bersekutu di situ. Tidakkah Allah kita sangat amat baik? Jadi Allah berdiam dengan manusia. Allah mengajak manusia itu untuk communion, bersekutu. Nah saudara, sangat amat aneh kalau kita sebagai umat ciptaan Allah, kita tidak memberikan hidup kita untuk bersekutu dengan Allah. Sabat bukan bicara masalah hari Minggu, tidak. Sabat bicara masalah posisi juga. Nah bicara sabat, di dalam lensa Kristus, itu bicara tentang apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah coba next, PowerPoint selanjutnya. Secara prinsip, ya kita diciptakan untuk bersekutu. Katakan bersama saya diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Perhatikan. Secara prinsip merayakan sabat memiliki dampak yang sangat amat signifikan. Orang percaya perlu merayakan sabat yang berpusat kepada janji keselamatan Allah, yaitu karya penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai. Jadi begini, kita sebagai orang percaya itu diciptakan sedemikian rupa untuk menikmati persekutuan dengan Allah di tengah-tengah kelimpahan Allah. Allah menciptakan segala macamnya. Masalahnya manusia sudah rusak oleh dosa. Oke, manusia sudah rusak oleh dosa. Persekutuan yang sebenarnya Allah maksudkan
itu rusak, terpisah. Namun Allah tidak tinggal diam, perhatikan baik-baik. Ketika manusia berdosa dan manusia terpisah dari Allah, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak, ya gagal maning. Tidak. Allah tidak pernah gagal, amin saudara. Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal menyelamatkan manusia. Allah tidak pernah gagal menyelamatkan saudara. Allah memberikan sebuah rencana keselamatan yang berpusat kepada Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya perlu untuk bersabat. Kita sebagai orang percaya perlu merayakan sabat yang berpusat kepada janji keselamatan Allah. Siapa janji keselamatan Allah itu? Bagaimana saudara merayakan janji keselamatan Allah? Datang apa? Beribadah. Saudara, sabat itu penting. Katakan bersama saya, sabat itu penting. 2, 3. Sabat dimulai dari penebusan Kristus. Dari lensa Kristus, ya. Sabat dimulai dari penebusan Kristus. Perhatikan baik-baik. Di Israel itu kan tanahnya tidak banyak. Tetapi dia bisa memproduksi tanah tersebut karena dia punya trik. Jadi 6 tahun tanah itu dipakai untuk panen, dipakai untuk bercocok tanam, 6 tahun. 1 tahun dibiarin tenang, dibiarin tidak ngapa-ngapain, dibiarin rest. Nah saudara dan saya, kita diciptakan untuk persekutuan dengan Allah, amin. Amin saudara. Kita kerja berapa hari? 5 hari? 6 hari? Hari Minggu kita kemana? Hari Minggu kita kemana? Tidur. Tidur di gereja. Bukan, hari Minggu kita datang ke gereja beribadah. Nah, that's our Sabat. Pastor, kenapa kok harus Sabat? Dalam prinsip bercocok tanam yang sudah saya jelaskan tadi, begitu tanah di Israel itu dibiarkan setahun, maka tanah itu akan kembali terregenerasi sehingga tahun-tahun berikutnya panennya itu 2-3 kali lipat. Nah saudara butuh persekutuan dengan Allah. Kehidupan kita tidak dimulai saat kita bekerja. Kehidupan kita dimulai saat kita bersabat dengan Allah. Kehidupan kita dimulai saat kita menerima makan Kristus. Bangsa Israel, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, malamnya bangsa Israel ngapain? Ada yang tahu? Tulah ke-10, ya kan? Anak-anak Mesir mati, bangsa Israel ngapain? Makan. Perhatikan baik-baik, makan. Nah saudara, diciptakan untuk persekutuan, diciptakan untuk makan Kristus. Pagi hari ini kita sedang makan Kristus. Pagi hari ini kita, sebelum kita masuk ke pekerjaan kita, perhatikan baik-baik. Sebelum kita masuk ke pekerjaan kita mulai untuk merenungkan Kristus. Betapa baiknya Yesus itu yang sudah menebus kita. Betapa ajaibnya Kristus itu yang siap untuk menyertai kita selama 6 hari ke depan. Itu Sabat. Bukan kerja terus sehari 24 jam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Percayalah saudara, ketika saudara begini ya, saya tidak ngomong oke, hari Minggu saudara yang pas tidak bekerja hari Minggu, saudara yang bekerja hari Minggu berhenti saja. Saya tidak ngomong itu. Yang saya maksudkan adalah berikan waktumu untuk bersekutu dengan Allah karena disitulah harimu dimulai. Perhatikan baik-baik. Harimu dimulai, minggumu dimulai, itu dimulai dari Sabat. Bukan dimulai dari hari Senin. Kenapa demikian? Saudara di-refresh dulu. Di dalam Sabat, di dalam ibadah seperti ini, di dalam persekutuan dengan Allah seperti ini, kita di-refresh terlebih dahulu. Cara berpikir kita itu dibenahi. Cara berpikir kita itu dibenahi dengan firman. Kita diajak untuk merenungkan Kristus. Kita diajak untuk melihat Kristus yang mengasihi kita. Kita diajak untuk melihat keselamatan Kristus buat diri kita, buat pekerjaan kita, buat anak kita, buat suami istri kita, amin. Kita diajak untuk ini loh, Tuhan itu baik. Yuk bersekutu,
Yuk kita ibadah, yuk kita merenungkan Kristus. Itu Sabat, itu persekutuan yang dalam. Itulah makna ibadah. Tetapi Sabat tidak hanya sekedar saat kita ibadah. Sabat itu juga berbicara masalah persekutuan yang sifatnya lebih kecil. Persekutuan keluarga. Apakah saudara punya jam doa bersama keluarga? Care group. Care group itu juga Sabat loh, jangan salah. Care group kita kan malam kan, betul? Halo? Nah saudara, saya mau nanya, adakah saudara yang capek kerja, ikut care group, pulangnya seger lagi? Yang pernah katakan amin? Nah kan, saudara tahu itu artinya apa? Saudara tahu itu artinya apa? Itu artinya hidupmu dimulai setelah saudara itu bersahabat dengan saudara seiman yang lain. Di dalam care group kita menaruh fokus kepada siapa? Yesus. Saat kita care group kita belajar tentang siapa? Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus itu baik sama saudara seiman kita. Oh ternyata Tuhan Yesus itu baik buat Bapak ya. Bapak yang sedang kena masalah ditolong Tuhan. Saya percaya kok Tuhan pasti tolong saya juga. Halo? Itu pentingnya Sabat secara komunal, Sabat secara komunitas kecil. Jadi care group didesain untuk saudara beristirahat. Perhatikan baik-baik. Care group didesain untuk saudara itu beristirahat, memulai harimu. Sungguh aneh tapi nyata kalau atas nama uang, perhatikan baik-baik, atas nama uang kita bekerja dan melupakan Allah. Atas nama uang, kita bicara hari Minggu waktunya cari duit. Cari Tuhan kapan-kapan. Itu artinya kita mengingkari diri kita yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Tapi pastor saya minggu harus kerja. Atur waktu. Atur waktu yang terbaik. Kok saya ragu ya? Kerja seminggu full, pagi sampai malam, saya tuh ragu. Adakah pekerjaan yang seperti itu? Saya mau nanya, jujur, kita jujur, jangan pakai alasan kerja untuk bolos gereja. Adakah pekerjaan yang menuntut kita harus standby jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 7 hari? Ada? Ada enggak? Saudara tahu sistem shift ya? Sistem shift tahu kan? Sehari berapa jam? 8 jam, itu aja dijenjang pagi, sore, malam, kan begitu toh? Ya kan? Nah sungguh sangat aneh kalau tidak bisa memberikan waktu untuk bersahabat dengan Kristus. Jangan berpikir saudara bisa menyediakan makanan untuk keluarga saudara tanpa Tuhan. Yang menyediakan makanan di mejamu itu adalah Allah yang baik. Melalui, perhatikan baik-baik, melalui pekerjaan kita. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk memberikan waktu yang khusus agar kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Lihat hari penciptaan, Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Semuanya sudah disiapin. Nah kita semuanya sudah disiapin. Apa? Keselamatan. Di dalam Sabat kita belajar bahwa kelayakan kita di hadapan Allah itu karena Yesus semata. Di dalam Sabat kita belajar untuk apa? Untuk melihat bahwa semua dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Di dalam Sabat kita meyakini Yesus adalah pokok anggur kita. Jadi di dalam Sabat kita sebenarnya sedang dimampukan untuk hidup bagi Allah. Amin. Jadi saudara, kan ada firman Tuhan berkata kan, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji. Kalau tidak mau dapat janji ya tidak usah ibadah.
Tapi saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang suka bersahabat. Jemaat yang gemar bersekutu karena tahu kebutuhan primer kita, perhatikan baik-baik, kebutuhan primer kita adalah bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan di hari Minggu. Amin saudara. Mari saya ajak saudara semuanya untuk care group, ikut care group. Hubungi nomor pastoral, nanti kami yang ngatur, tenang aja. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa terrefresh dari pekerjaan yang penat, saudara taruh sebentar dan saudara kuat kembali untuk menjalani hari selanjutnya. Penebusan Yesus sudah selesai. Tidak ada yang perlu kita lakukan lagi kecuali kita tinggal di dalam Kristus, makan Kristus sebanyak mungkin dan kita bertindak. Amin saudara. Oke, itu prinsip Allah menciptakan kita semuanya. Allah menciptakan dengan urutan yang sangat amat cantik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita. Next, poin kedua. Manusia itu diciptakan untuk persekutuan. Kenapa demikian? Begini, manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Jadi saudara memang diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Manusia diciptakan dari apa? Debu, tanah. Ya. Debu tanah menggambarkan kerapuhan dan keterbatasan ontologis. Maksudnya apa? Maksudnya kita diciptakan itu bukan untuk kita menjadi orang yang independen. Karena memang kita sangat amat rapuh. Namun Allah tidak. Ya, Allah tidak menciptakan manusia lalu meninggalkannya. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa. Allah masuk secara personal dalam tindakan penciptaan, kemudian menghembuskan nafas yang dari Allah. Itu bukan hanya sekedar mengaktifkan manusia, tetapi memberikan hidup yang sifatnya relasional, yaitu hidup dalam persekutuan dari Sang Pemberi hidup. Perhatikan. Dari debu akan kembali menjadi debu, dari tanah akan kembali kepada tanah. Kita ini rapuh sekali. Sangat amat rapuh sekali. Saudara kira nafas yang saudara tarik itu gratis? Tidak, tidak. Nafas yang kita tarik, itu miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Nyawa yang saudara miliki itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Semua organ tubuh kita ini bisa berfungsi karena Allah menghembuskan nafas. Katakan bersama saya nafas, 2, 3. Allah menghembuskan nafas bukan supaya kita itu sekedar hidup. Tetapi agar kita tahu siapa pemberi hidup kita. Oke? Yang artinya saudara tidak diciptakan untuk independen. Sering di zaman modern ini selalu ada slogan apa? Kalau kamu pikir bisa, kamu pasti bisa. Padahal firman Tuhan berkata, di luar aku, Yesus berkata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kehidupan modern ini membuat kita berpikir saya bisa tanpa Tuhan. Saya bisa bekerja tanpa Tuhan. Saya bisa beraktivitas tanpa Tuhan. Karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya punya koneksi, karena saya punya orang-orang hebat yang ada di belakang saya yang mendukung saya. Oke, bagus. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita kesulitan bernafas? 5 menit aja. Apakah orang-orang di belakang saudara bisa nolong saudara? Selamat pagi. Belum tentu. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita kesedak aja? Kesedak selama 1 jam. Apa yang terjadi? Apakah sahabat saudara bisa nolong? Saya tuh pernah, ya ini konyol sekali. Saya itu pernah makan ikan, ketika saya tinggal di Semarang, saya pernah makan ikan. Saudara tahu durinya tuh nempel di tenggorokan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kisah lucu ini. Durinya nempel di tenggorokan. Itu jam 9 pagi, padahal jam 3 sore saya tuh mesti ngeband. Ya, saya ke rumah sakit, saya nebus kira-kira 750.000. Begitu ngeband, gajinya 750.000. Lebih enak jadi pendeta ya, Mang.
Konyol itu. Nah baru kayak gitu aja susahnya setengah mati loh. Apalagi yang lain. Makanya apa yang kita miliki ini bukan milik kita saudara. Ini adalah miliknya Allah. Tapi Allah yang kita sembah bukan Allah yang jahat. Bukan Allah yang pelit. Bukan Allah yang tidak mau berbagi. Allah yang kita miliki adalah Allah yang suka memberkati. Nah permasalahannya kita tahu tidak siapa yang memberkati kita. Kita kenal tidak, kita mau hidup sama dia tidak. Ingat ya, semua yang kita miliki itu bukan milik kita lagi. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Amin. Nah penting buat kita untuk mengerti hal ini, penting buat kita untuk mengerti hubungan yang mendalam ini. Saudara tidak diciptakan untuk menjadi independen. Lebih enak bergantung dengan Allah, karena apa? Karena dia menciptakan segalanya, dia menyediakan semuanya. Amin. Saudara, kalau kita berbicara masalah kehidupan Kristen, kalau kita berbicara masalah hidup benar, hidup benar, bukankah Allah sudah memberikan Roh Kudus yang membuat kita mau dan mampu? Ingat Yeskiel, Allah berjanji, aku akan memberikan rohku tinggal di dalammu. Sebelum kita bertindak ini itu, milikilah persekutuan. Karena kita diciptakan untuk Allah. Jangan pernah berpikir, saya bisa taat, saya bisa melayani Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. No. Bakat yang kita miliki itu pun juga milik Tuhan. Suara yang kita miliki itu juga milik Tuhan. Pekerjaan, kemampuan saudara bekerja itu juga miliknya siapa? Milik Tuhan. Awali harimu dengan persekutuan dengan Tuhan. Awali minggumu dengan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dia Allah yang ingin, perhatikan baik-baik, Allah yang ingin menjalin hubungan dengan kita dan memampukan kita. Nah terus selanjutnya, yuk next yuk. Ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, Tuhan punya panggilan. Tuhan punya tugas. Adam dan Hawa diciptakan untuk berkuasa. Kuasailah bumi. Kalau coba kita lihat, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Jadi jelas Allah ngomong sama Adam, ayo kamu, aku udah ciptain kamu nih. Segambar dan serupa dengan aku, tak kasih kuasa, taklukin. Namun apa yang terjadi? Perhatikan, Allah memberikan instruksi yang jelas kepada Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi, mengusahakan dan memeliharanya. Kerajaan Allah sebenarnya dimulai di Taman Eden melalui perjanjian kerja yang ditumpukan kepada ketaatan Adam, di mana Adam menjadi kepala umat manusia. Begini, Allah menghendaki Adam itu untuk menjadi kepala manusia, wakil dari manusia. Ya. Allah kasih instruksi kepada Adam, taklukkanlah semuanya ini. Semua yang aku ciptakan ini taklukkan. Wow, enak toh? Ada kuasa untuk kamu menaklukkan. Tapi satu ya, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kan tidak susah toh, jangan makan. Perhatikan baik-baik. Allah cuma minta satu, jangan makan buah dari pohon itu. Udah itu tok, tidak sulit kok. Kemudian datanglah iblis menggoda Hawa. Harusnya Hawa mengusir ular itu. Karena Hawa juga diberi kuasa untuk apa? Menaklukkan. Permasalahannya adalah Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Kegagalan mereka menciptakan sebuah jurang yang tak terselami antara manusia dengan Allah. Saudara, kalau kita bicara masalah hubungan Allah dengan manusia di Taman Eden, itu sangat amat indah. Manusia memang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah yang hangat.
Allah yang kalau sore ya berjalan-jalan dengan ciptaannya. Jadi saya bisa gambarkan, setiap sore Allah tuh turun dari tahtanya menghampiri Taman Eden, ngomong sama Adam, Adam kamu gimana hari ini? Kamu sudah ngerjain apa nih? Coba ceritain ke aku. Ngomong sama Hawa, Hawa kamu gimana hari ini? Kamu sudah ngelakuin apa? Lalu Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, hei kalian berdua gimana nih kondisinya nih? Apakah kalian berdua sedang menikmati satu sama lain? Gimana perasaan kalian berdua? Itu Allah yang hangat. Sehangat itu. Permasalahannya adalah kegagalan Adam dan Hawa membuat manusia terpisah dari Allah. Kegagalan Adam dan Hawa membuat lubang di dalam hati kita yang gak bisa diisi oleh apapun. Saudara, lubang itu juga berbicara masalah kesepian loh. Apakah saudara pernah merasa sendirian di dalam kehidupan ini, meskipun mungkin ada anak saudara, ada istri saudara, ada keluarga saudara, cuman saudara merasa kesepian. Ada yang pernah merasa seperti itu? Halo? Itu adalah bukti dosa yang memisahkan Adam kita dengan Allah. Namun, kegagalan Adam yang pertama memberi sebuah kebutuhan mendasar umat manusia, yaitu kebutuhan akan juru selamat. Perhatikan baik-baik. Bersyukur Adam gagal. Kalau Adam berhasil, yang mewakili kita bukan Yesus, tapi Adam, ciptaan. Perhatikan, dengerin baik-baik. Kalau saudara berpikir, oh ya Adam gagal deh. Sebenarnya kegagalan Adam itu punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Apa itu? Kegagalan Adam dan Hawa membuat manusia tidak dipimpin oleh ciptaan, membuat manusia dipimpin oleh Sang Pencipta. Kalau misalnya Adam berhasil, perjanjian kerja yang terjalin, yang artinya apa? Perjanjian kerja, ketaatan kita kepada Allah itu menentukan semuanya. Perhatikan baik-baik. Kegagalan Adam dan Hawa itu sebenarnya membawa maksud dan tujuan yang jauh lebih mulia. Mereka memang gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal menyelamatkan kita. Kalau Adam berhasil, kita akan masuk ke dalam perjanjian kerja. Seberapa kudus saudara di hadapan Allah, Allah akan memberkati. Kalau saudara tidak kudus, habis. Yang artinya tidak ada yang bisa masuk kepada kerajaan surga loh. Kalau perjanjian kerja yang diterapkan. Tapi syukur bagi Allah, kegagalan Adam dan Hawa membuat kita membutuhkan juru selamat. Yesus Kristus datang ke dalam dunia memenuhi syarat perjanjian kerja yang gagal dilakukan Adam melalui ketaatannya yang aktif dan pasif. Ia memperoleh pembenaran bagi umat pilihannya. Perhatikan, puji Tuhan, Yesus sebagai Adam yang kedua melampaui Adam yang pertama. Yesus datang memberikan dirinya untuk saya dan saudara. Yesus datang memberikan dirinya, memberikan hidupnya agar kita memiliki hidupnya Allah. Ketaatan kita bukan supaya Allah senang sama kita, tidak. Allah mengasihi kita agar kita bisa hidup taat bagi Allah. Yesus taat sampai mati, saudara. Yesus taat sampai mati. Bahkan dia tidak sedikit pun ngomel ketika dia itu harus mengalami siksaan salib. Tidak. Yesus tidak ngomel, dia diam, dia mentaati semua tuntutan perjanjian kerja atas nama kita. Dan karena ketaatan Yesus kita dibenarkan. Katakan bersama saya dibenarkan. Kasih tahu sebelahnya, kamu dibenarkan juga. Amin, saudara. Kan kita orang benar diberkati bersama Abraham. Saudara tahu kan Abraham itu kayaknya seperti apa? Halo? Saudara juga diberkati sama seperti Abraham. Bukan karena saudara baik, tetapi karena Tuhan baik. Amin. Saudara dimampukan untuk hidup bagi Allah bukan karena kita hebat, tetapi kita punya Allah yang hebat yang memberikan kita kuasa. Oleh karena itu persekutuan dengan Tuhan itu penting. Karena dengan persekutuan dengan Tuhan, kita mengerti, oh Allah ini tuh baik. Jadi kita bersyukur, di tengah kegagalan Adam dan Hawa, ada solusi. Ada solusi di mana kita menerima keselamatan kekal. Kita menerima keselamatan di dalam keseharian kita, itu karena Yesus.
Nah, lanjut lagi. Perhatikan. Ya. Ketaatan Yesus Kristus membuat kita orang percaya yang dahulu rusak oleh dosa, kini mengalami kondisi yang jauh lebih baik dan mulia melalui kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan iblis. Pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang mulia. Amin. Saudara adalah umat tebusan Allah, orang-orang yang penuh kemuliaan Kristus. Itu saudara. Dulu kalau Yesus tidak datang, repot. Kalau Yesus tidak datang, maka kita akan selamanya menjadi orang yang rusak. Nah, perhatikan. Kita sebagai jemaat hidup mencerminkan ketaatan yang berasal dari persekutuan dengan Kristus. Karena kita bergereja, ya gereja dipanggil untuk menjadi komunitas alternatif atau taman di tengah gurun dosa, di mana keadilan, kasih, dan kebenaran diwujudkan sebagai tanda kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Di dalam gereja kita belajar untuk bersekutu dengan Allah. Amin. Persekutuan dengan Allah itu akan memberikan kuasa untuk apa? Untuk kita hidup benar. Dunia itu suka menghakimi, tetapi di dalam gereja tidak ada penghakiman. Amin, saudara. Oke, kita ngomong yang spesifik lagi. Dunia penuh dengan gosip, di gereja tidak ada. Selamat pagi. Oh, gimana mau gosip di dalam kita Yesus kok? Halo? Di dunia, perhatikan baik-baik. Dunia di dalam konteks sosial melihat orang itu macam-macam. Dari apa? Dari status sosial, apa yang dimiliki, apa yang dipakai, segala macam. Tetapi di dalam gereja, saudara diterima apa adanya karena Kristus. Di dalam dunia, saudara diajari, oke, kamu harus berusaha sampai bisa. Itu dunia. Di dalam gereja, saudara dididik, Yesus yang ada di dalammu akan membuat kamu mau dan mampu. Itu beda. Makanya ya, saudara, gereja itu diciptakan sebagai komunitas alternatif, di mana di tengah dunia yang rusak ini, ada satu komunitas yang penuh dengan anugerah Tuhan dan kasih karunia. Tidak ada penghakiman di situ. Yang ada adalah kasih dan kebenaran. Saya nggak mau ke gereja. Kalau ke gereja nanti saya kesenggol sama orang lain. Saya nggak mau ke gereja karena kalau saya ke gereja saya terlalu aktif, nanti saya sakit hati. Kalau saya kesenggol sama orang lain. Saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Saya itu fokusnya siapa? Saudara diri sendiri toh. Iya kan? Saudara tahu nggak? Saudara tahu tidak? Sebenarnya perhatikan baik-baik ya. Ini mungkin agak mengagetkan. Kalau misalnya kita ke fitness, ini Pak Budi punya alat fitness banyak ini. Pak Budi punya alat fitness banyak. Yang namanya fitness itu ototnya kan dirusak toh. Dirusak lalu ditambahin beban supaya ototnya itu bisa kuat untuk menahan beban sekian. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara di gereja, ada sebuah proses organik yang terjadi. Oke. Tapi di dalam proses itu Allah bekerja untuk mendewasakan kedua belah pihak. Maksudnya seperti apa, Pastor? Begini. Kesalahpahaman, gesekan, gesekan yang terjadi di antara kita, itu tidak punya tujuan untuk menghancurkan kita. Tetapi itu punya tujuan untuk mendewasakan kita di dalam Kristus. Coba Bu Evi bacain 1 Korintus 2 ayat 2. Ayat ini akan selalu saya pakai untuk frame berpikir komunitas kita. 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini jelas ini. Paulus ngomong, aku gak mau tahu apa-apa. Meskipun Paulus tahu ada apa-apa, tetapi Paulus memutuskan untuk tidak tahu apa-apa selain Yesus Kristus. Jemaat Korintus seperti apa? Oh, jemaat Korintus itu rusak semuanya. Tapi di awal surat Paulus ngomong, aku memilih untuk hanya ingin mengetahui Yesus.
Sama pun demikian kita seperti itu saudara. Di dunia kita bisa saja jadi bahan omongan orang. Betul? Ya karena dunia seperti itu. Kita tidak bisa kontrol persepsi orang kepada kita. Tetapi hanya di gerejalah persepsi tentang Yesus itu ditekankan di antara kita. Yang artinya saya tidak punya hak untuk menghakimi saudara karena Yesus. Saudara juga tidak punya hak menghakimi saya karena Yesus. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus. Amin. Kita bisa salah paham, dengerin baik-baik. Kita bisa salah paham, kita bisa gesekan. Namun saat kita menaruh Yesus di tengah-tengah, kita bisa belajar banyak dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kalau di dunia, gesekan tinggal pergi. Kalau di gereja nggak bisa seperti itu. Gesekan terjadi supaya apa? Supaya kita itu benar-benar mengakar kepada Kristus. Itu pola komunitas. Itu yang kita tawarkan kepada dunia. Dunia ngomong, kalau kamu kumpul sama yang selevelmu, di gereja tidak. Kumpul bersama karena Kristus. Amin. Kembali ke PowerPoint. Di dunia ngomong usahakan moralmu. Tetapi di dalam gereja, di dalam Yesuslah moralitas saudara. Bersekutulah dengan Kristus, maka Dia memberikan kekuatan untuk kita punya hidup yang bermoral. Ini gereja saudara, kita sedang berproses di sini. Saya selalu berkata, saya ingin bertumbuh bersama-sama saudara. Kita bertumbuh bersama-sama, amin saudara. Puji Tuhan di luar hujan, jadi kita bisa selesaikan ini sampai besok. Ya, saya kasih tahu ya, tadi pagi ketika saya lagi siap-siap, lagi ngaca, gantengnya diriku gitu. Saya ini belum khotbah, saya ini belum bahas ini loh, belum bahas penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga loh, belum loh saudara. Kalau misalnya saya bahas itu, selesainya besok beneran. Makanya saya sedang mikir, ini gimana ya, lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari Sabat, itu saya detailkan. Saya berpikir mungkin saya akan bikin podcast, jadi saya bikin monolog aja, yang saya masukkan ke YouTube gereja, supaya kita semuanya bisa belajar. Contohlah. Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang, oke? Kenapa terang diciptakan? Supaya semuanya kelihatan, betul? Betul, saudara? Yesus adalah terang yang sejati, oke? Terang itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Yesus sudah ada dari kekekalan dan bersama-sama dengan kita, membuat kita menjadi terang. Supaya kita bisa menerangi hidup orang lain. Nah itu makna hari pertama. Ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam bagaimana? Tunggu ya, sabar. Saya akan atur waktu supaya saya bisa bikin podcast. Tujuannya untuk saudara bisa bertumbuh. Nah kembali lagi. Jadi gereja itu memang didesain Allah secara unik, secara khusus. Berbeda dengan komunitas dunia. Berbeda. Ada ketertiban di dalam kasih. Perhatikan baik-baik. Ikuti kata saya. Ada ketertiban di dalam kasih. Jadi ketertiban bukan seperti diktator, tidak. Justru saudara tertib karena saudara penuh kasih. Amin. Itu komunitas gereja. Ada apa lagi? Ada kebenaran. Tidak cuma hanya saling menghargai, tetapi saling bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Saya memimpikan hal ini, saudara. Saya memimpikan gereja yang benar-benar berpusat kepada Kristus. Agar apa? Agar kita semuanya itu ketika kita bertumbuh bersama-sama, hanya Yesuslah yang dimuliakan. Amin. Nah itu adalah desain Allah bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini untuk memperluas taman perjanjian, untuk mengajak siapapun yang saudara kenal ada di tempat ini belajar untuk mendengar Yesus. That's it. Tidakkah saudara rindu bangku-bangku yang kosong ini terisi? Halo? Kalau masalah pengajaran jangan diadu saudara.
Serius, jangan diadu. Tapi apalah arti saya khotbah di sini kalau tidak banyak yang mendengarkan, betul? Halo? Ajak teman-temanmu bulan depan untuk kita belajar kitab Kejadian. Amin, saudara. Oke. Jadi Allah menciptakan kita untuk persekutuan. Allah menciptakan kita pribadi lepas pribadi untuk bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu baik sekali. Dan Allah kumpulkan kita di gereja sebagai taman Allah. Oke. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan kita mulai berpikir, siapa ya yang aku akan ajak ke tempat ini untuk mendengarkan Yesus. Itu adalah tugas kita bersama. Saudara diberkati pagi hari ini? Oke, apa hubungannya khotbah ini dengan tema tahunan kita? Bapak Gembala mendapatkan tema tahunan kita hidup mengekspresikan Kristus. Kita adalah umat ciptaan Allah yang diciptakan untuk memiliki persekutuan yang mendalam di dalam Yesus. Ingat, hidup saudara, minggu saudara dimulai dari hari Sabat. Pagi hari ini kita makan Kristus. Saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan firman yang akan menjagai saudara selama 1 minggu penuh. Besok minggu kita ketemu lagi ya. Oke? Kita belajar tentang Yesus ya, amin saudara. Nah persekutuan itu, yang mendalam itu, kita dimampukan untuk mengekspresikan Yesus. Karena tanpa persekutuan dengan Kristus, kita tidak akan bisa mengekspresikan Yesus. Saya teringat satu kisah, perhatikan baik-baik. Ketika Petrus itu harus semalaman penuh tidak bisa menangkap ikan. Ini adalah contoh hubungan khotbah ini dengan tema tahunan. Semalaman penuh Petrus tidak bisa menangkap ikan. Padahal Petrus itu the master of memancing. Ya, nggak bisa nih, mau pakai radar apapun nggak bisa. Namun Yesus datang. Deng. Yesus ngomong, Petrus perhatikan, Yesus ngomong, Petrus tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Ya. Apa yang Petrus lakukan? Petrus mengikuti instruksinya Yesus. Petrus tebar jala ke kanan, kemudian dapat banyak. Prinsipnya apa? Perhatikan. Firman selalu datang mendahului apapun. Setelah firman itu datang, tugas kita apa? Meresponi. Di dalam firman itu ada persekutuan antara kita dengan sang firman, yaitu Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Sama seperti sang firman itu datang kepada Petrus, ada komunikasi, ada persekutuan. Ya. Jadi persekutuan itu mendahului ketaatan. Seberapa dalam saudara bersekutu dengan Kristus, saudara akan dimampukan untuk hidup taat. Petrus tahu nih, siapa yang ngomong. Oke? Imannya Petrus tidak ditaruh di kemampuan dia. Dia udah semalaman gak bisa mancing. Saudara juga gitu, saudara mau berusaha kayak gimana pun ujung-ujungnya gagal. Karena apa? Karena saudara adalah manusia yang sudah rusak. Saudara membutuhkan Kristus. Sama seperti Petrus yang mengerti siapa Yesus dan taat kepada Kristus. Kemudian Petrus beraksi. Dapat. Sama toh saudara? Firman datang pagi hari ini. Kita bersekutu dengan sang firman itu. Kita dimampukan untuk taat. Lalu kejadian yang hebat terjadi. Itu urutannya. Oke. Firman datang, persekutuan terjadi, ketaatan muncul, mujizat terjadi. 4 hal ini pegang baik-baik. Firman harus datang dulu. Pagi hari ini kita mendengarkan firman, amin. Kita sedang bersekutu dengan Kristus sang penebus, amin. Selanjutnya saudara, begitu keluar dari tempat ini, saudara dimampukan untuk taat. Nah setelah itu tinggal mujizatnya ini, nanti tunggu aja. Amin saudara? Oke. Saudara mengerti yang saya maksudkan, amin? Nah ini loh, ini artinya kita dimampukan untuk mengekspresikan Kristus. Minggu depan kita lakukan hal yang sama. Kita datang, firman datang, kita bersekutu dengan firman, kita dimampukan untuk taat, mujizat terjadi. Minggu depannya lagi kita datang ke tempat ini, firman datang, kita bersekutu dengan sang firman, kita dimampukan untuk taat, mujizat terjadi. Dah kayak gitu terus polanya. Percayalah tahun ini akan menjadi tahun yang menyenangkan. karena rahasia surga sedang dinyatakan di tempat ini, saudara. Oke, saudara. Kesimpulannya apa? Nah, kalau udah kesimpulan artinya mau pulang nih. Pas tahu mau pulang, tahu-tahu udah cerah. Yang pertama adalah kita ciptaan Allah yang diciptakan untuk kemuliaan Allah. Saudara diciptakan untuk kemuliaan Allah, amin.
Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Asik. Saya melihat wajah-wajah suami yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya melihat wajah-wajah istri-istri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke. Kalau suami istri penuh dengan kemuliaan Tuhan, selanjutnya silahkan. Kan gak usah diajari kan ini YTTA ya, yang tahu-tahu aja. Anak-anak yud, tutup telingamu. Yang kedua, conclusionnya, kesimpulan. Yesus Kristus merestorasi segala sesuatu yang telah rusak akibat dosa. Restorasi, dipulihkan. Kita bersekutu untuk mengenal pemulihan Allah di dalam Yesus. Oke. Kita bersekutu untuk saudara bisa dimampukan untuk hidup taat. Jadi penting buat kita untuk mengerti bahwa Yesus Kristus itu memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak. Tenang saudara, hidup kita sedang didandani oleh ahlinya ahli, yaitu siapa? Yesus. Setiap datang ibadah ya, amin. Oke, yang ketiga, kita dimampukan untuk hidup taat yang berasal dari persekutuan dengan Kristus. Ingat urutannya tadi, firman datang, persekutuan terjadi, ketaatan muncul, lalu mujizat terjadi, amin. 4 hal ini pegang baik-baik. Pegang baik-baik, praktekkan langsung. Biarlah firman ini menjagai saudara selama 1 minggu penuh. Biarlah firman ini menjagai saudara selama 1 tahun penuh. Kita akan melanjutkan kitab Kejadian ini di bulan selanjutnya. Tutup Alkitabmu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami mengerti bahwa kami tidak diciptakan untuk menganggur, dan Engkau juga tidak menciptakan kami karena Engkau terlalu punya banyak waktu luang. Engkau menciptakan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami sadar Bapa, di dalam persekutuan kami dengan Engkau, maka ada kekuatan yang mengalir. Kami tidak sendiri di dunia ini. Kami tidak sendiri, tetapi kami punya Engkau yang sudah menciptakan kami, yang menebus kami, yang peduli dengan kami. Roh Kudus, ajar kami untuk kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Allah yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, yang dimampukan untuk taat demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya sikap-sikap Kristus itu akan mengalir karena kami bersekutu dengan Engkau. Bapa yang baik, biarlah firman ini menjagai jemaat di tempat ini selama 1 minggu penuh. Hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini agar firman ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.